Tadi kan kalau kita bahas lagi ya, BAK seperti warna teh gitu kan. Dari keluhan-keluhan pasien misalnya. Ini kan terjadi karena peningkatan bilirubin direct terkonjugasi dalam darah yang kemudian ikut keluar melalui ginjal ke urin. Kan soalnya bilirubin itu seakan-akan kan pemecahan erythrocytua ya. HB, hem, biliverdin, bilirubin indirect. Bilirubin indirect kan tidak larut air, diangkut albumin ke hati, di hati dikonjugasikan menjadi bilirubin direct gitu kan. Terus kasus itu kan tadi misalnya kalau kita lihat ya sangat mengarah ke ikterus obstruktif atau poshepatik ya. Gejala seperti kalau kita di CSR ya, nyeri perut kanan atas misalnya, demam, ada juga ikterus tadi ya, konjungtiva anemis gitu kan. Itu juga ya pastinya ada jembatan hafalan ya, itu kan trias klasik ya pada akut kolangitis ya. Hati ibaratnya pabrik, saluran empedu ini pipa pembuangan kan. Kalau pipanya tersumbat ya bilirubin direct tidak bisa keluar ke usus ya, tekanan naik, bilirubin direct bocor ke darah ya. Makanya cek darah ya untuk pemeriksaannya kan, selain cek urin gitu ya. Karena bilirubin direct larut air, ginjal bisa menyaringnya. Akhirnya tadi ya bilirubin direct naik dalam darah, masuk ginjal, keluar lewat urin, urin gelap seperti teh. BAB pun jadi pucat ya, karena kan bilirubin juga masuk usus. Diubah jadi stercobilin, memberi warna coklat feses pada sumbatan. Kalau ada sumbatan nih bilirubin tidak sampai ke usus. Stercobilin berkurang, feses jadi pucat atau kuning tanah liat. Faktor resiko juga ya, soalnya sebenarnya promotif ini bisa ke arah ini juga ya. Konsumsi minum pasien sehari-harinya suka nggak sih minumannya gitu kan, karena sekarang lagi ngetren minum kerating deng seperti itu ya. Perempuan usia lebih dari 40 tahun ya tadi ya, obesitas, berat badan 9 kg, multipara 4 anak, pil KB estrogen. Gimana riwayat KB-nya? 4F ya, female 40 fertile fat gitu kan. Akhirnya kita jadi ada differential diagnosis ya, batu empedu, sumbatan dikus, kolangitis, kolangitis akut gitu kan. Ya cutnavira ya. Nanti itu tadi, kalau akhirnya kita tepat dalam diagnosis pasiennya, ya pasien sembuh ya. Ibarat kalau kita ketemu inti permasalahannya gitu kan. Tapi sebaliknya juga seringkali di rumah sakit ya, yang jadi pertanyaan lagi sering ditanya, sudah kita punya analisis kok pasiennya tidak sembuh kan gitu kan. Ya mungkin kita tidak ujuk-ujuk langsung mengatakan ini takdir ya, betul ya. Oke, nanti bisa ada pemeriksaan lanjutan gitu kan. Makanya tadi dari yang disampaikan ada kata-kata lanjutan tadi, betul ya. Jadi karena itu biasanya kalau suatu center pendidikan ya atau rumah sakit sukses, risetnya bagus tuh jadi rujukan dari tempat lain biasanya. Misalnya kasus ini berhasil, akhirnya dari UNIF atau daerah lain, kalau kita ngadakan seminar ya pada perdatangan gitu, atas kesuksesan kemarin ada kasus ini gitu kan. Gimana sih analisis kasusnya kok kemarin berhasil, Dokter Raisa misalnya. Kami ingin ya, akhirnya itulah workshop tuh akhirnya seperti itu. Workshop kan sering ada kasus ya, seminar itu ada kasus yang setelah dikaji sukses di pasien, akhirnya menjadi rujukan atau menjadi kajian gitu. Mudah-mudahan ini nanti seperti itu nih, bagus PBL-nya jadi kajian nanti ya. Makanya di pleno semua dipilih kan. Akhirnya kok bagus ini kelompok, siapa sih dosennya juga yang senang nanti kan. Atau siapa pemimpinya tadi, foto kelompoknya siapa tadi? Itu nama penyakit Aftalia ya. Ini kok kelompoknya Aftalia, analisisnya bagus sih, tajam ya. Meskipun namanya diagnosis bisa meleset, tapi motivasinya gitulah, semangatnya yang terus ada gitu ya. Makanya pasiennya berhasil disembuhkan, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang mohon maaf. Selamat belajar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.